pekerjaan yang mungkin sulit digantikan oleh AI Sulit gitu ya. digantikan oleh AI. Kalau yang lainnya itu masih ada kemungkinan bisa lah ya. Betul. Kalau ini agak sulit nih karena Sampurasun, selamat datang dan balik lagi with Mintek di edisi podcast bocoran kita. Teman-teman, perkembangan artificial intelligence ataupun AI semakin bertambahnya zaman ini semakin membawa kita pada perubahan yang cukup besar khususnya dalam dunia pekerjaan. Beberapa informasi mulai dari industri ataupun media menunjukkan bahwa semakin banyak pekerjaan yang berkurang bahkan hilang akibat otomatisasi dan juga kecanggihan dari teknologi itu sendiri. Beberapa profesi yang bersifat rutin, administratif, dan juga berlandaskan pada pola itu mulai mudah digantikan oleh teknologi itu sendiri. Namun di tengah fenomena tersebut muncul pertanyaan besar. Apakah profesi-profesi tersebut dapat digantikan oleh AI secara keseluruhan atau kita sebagai manusia masih dibutuhkan secara utuh khususnya dalam aspek etika, empati, dan juga tanggung jawab sosial? Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai profesi-profesi yang memang kerap kali diisukan tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence ataupun AI. Menurut Gemini AI, terdapat 3 profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI, di antaranya public relation, komunikator politik, dan juga jurnalis investigasi. Tentunya dalam pembahasan ini kita sudah bersama narasumber yang memang berkompeten khususnya di bidang ilmu komunikasi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Dr. Karisma Astri Fitrananda, SIKOM, MIKOM. Selamat sore Ibu. Sore. Selamat datang di podcast bocoran kita. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, kita akan diskusi atau sedikit berbincang mengenai prospek kerja sebagai orang-orang yang memang berkecimpung di dunia ilmu komunikasi di tengah maraknya artificial intelligence ini nih Bu. Oke. Mungkin dari beberapa fenomena yang sudah disebutkan oleh Suci tadi ya Bu, mulai dari profesi-profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI itu tersendiri, itu ada 3 Bu, yang mana pertama itu ada public relation, yang kedua itu adalah komunikator politik, dan yang ketiga itu ada jurnalis investigasi. Nah, sekarang tuh Bu, banyak banget kan ya, selain pekerjaan, kita selaku mahasiswa juga mulai menggunakan AI ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh kecilnya itu tugas. Kadang banyak banget mahasiswa yang berpikiran bahwasannya, udahlah sekarang tuh udah ada teknologi makin canggih, kita bisa pakai AI itu aja sendirilah. Di hal-hal kecil seperti itu saja, kita selaku mahasiswa sudah menggunakan AI ini untuk mempermudah hidup kita. Lalu semakin bertambahnya zaman, ternyata AI ini semakin mudah dan semakin mempermudah orang-orang yang memang bekerja juga Bu. Contoh kecilnya itu seperti call center, lalu sales, itu beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan AI ini untuk membantu pekerjaan mereka. Lalu menurut Ibu nih, sebagai orang yang memang berkompeten dan memang berkecimpung di dunia ilmu komunikasi, melihat fenomena tersebut tuh seperti apa sih Bu? Oke, tentang AI ya. Betul. Sebelumnya yang saya tahu sih kalau AI itu atau artificial intelligence itu dia kan kecerdasan buatan ya. Betul. Nah, kalau saya sendiri sih punya prinsip ya. Kalau punya prinsipnya itu, apalagi tadi dalam lingkup komunikasi atau tadi dari mahasiswa dan sebagainya, saya punya prinsip kalau artificial intelligence itu adalah sebagai sebuah atau seorang partner. Jadi dia bukan untuk making something. Jadi dalam beberapa mata kuliah yang saya ampuh juga tentunya kayak perusahaan kreatif gitu ya, komunikasi kesehatan, tentu saja saya tidak mentabukan mahasiswa menggunakan AI karena itu bisa digunakan sebagai partner belajar, partner mengerjakan tugas, tapi pada intinya sih tidak memberikan 100% tidak memberikan 100% tugasnya itu dikerjakan semuanya oleh AI itu sendiri AI ya, gitu. Jadi dia hanya teman, partner bertukar pikiran, berdiskusi gitu dan sebagainya. Nah, kalau tadi kaitannya ke pekerjaan, tentu saja tadi yang sudah Suci katakan bahwa ada beberapa pekerjaan yang katanya sih nggak bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya semua pekerjaan juga bisa. Tapi bukan menggantikan, tapi lebih ke ada apa ya? Membantu mungkin Membantu pergantian juga, cuman tidak semuanya bisa tergantikan
gitu. Kayak misalnya tadi contohnya apa yang nggak bisa tuh? Public relation, komunikator politik, sama jurnalis jurnalis investigasi. investigasi. Kalau komunikator politik tentu saja sih kemarin-kemarin sempat ada yang viral ya, nggak boleh sebut nama di sini gitu kan. Tidak boleh sebut Ada merek. ya seorang ibu gitu ya, dia adalah ketua parpol something yang statementnya tuh tentang gaji buruh dan sebagainya gitu ya, dan itu ternyata dibuat oleh AI walaupun sempat ramai juga. Artinya kan sebagai komunikator politik hal tersebut itu bisa luput aja dari AI. Atau misalkan wakil presiden kita Gibran juga itu dia pernah ada statement yang ternyata dibuat oleh AI. Jadi semuanya masih bisa sebenarnya, cuman kan balik lagi memang tidak bisa sesmooth itu, tidak bisa sehalus itu. Untuk AI itu kita pasti punya Perbedaan. gatekeepernya sendiri, punya gatekeeper untuk menjaringnya gitu ya. Kita punya gatekeepernya sendiri bahwa kita tahu oh ini AI, ini bukan gitu. Jadi komunikator politik masih bisa, public relation juga sebenarnya masih bisa karena dia kurang lebih seperti sales gitu ya. Cuman yang tidak bisa tergantikan itu adalah kalau buat saya itu human touch-nya. Jadi tiap pekerjaan itu pasti punya human touch gitu ya. Kayak misalkan pabrik kayak KHTek, tahu KHTek? Tahu Bu, KHT. Yang tekstil itu kan? Iya, betul. Itu kan dia pabrik banget, dimana pakai mesin-mesin, tapi masih banyak aja tuh ada 3.000 orang yang kerja di KHTek. Padahal mereka sebenarnya bisa digantikan oleh mesin. Itu yang physically. Sedangkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kecerdasan itu ya cuman manusia aja yang punya, dan itu susah banget digantikannya karena ada human touch-nya gitu. Jadi memang sebetulnya semua profesi pun bisa digantikan atau bisa diini oleh AI itu sendiri ya Bu ya? Kalau saya sih prinsipnya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja, cuman ya memang balik lagi itu menurut Ibu tadi ada human touch-nya yang memang tidak bisa plek-ketiplek banget lah bahasanya sama yang manusia itu punya sendiri. Oke, kalau misalkan tadi itu kan pandangan Ibu terkait fenomena tersebut ya Bu. Kalau sekarang nih menurut Ibu ke depannya si artificial intelligence ini tuh bisa memberikan sebuah ancaman yang besar atau justru bisa membuat peluang bagi kita selaku pelaku komunikasi? Kalau saya sih orangnya positif ya. Jadi sepertinya lebih ke peluang daripada ancaman, dan kita harus melihatnya itu sebagai peluang gitu ya. Karena ya tadi zaman makin maju, teknologi makin maju, nggak bisa dipungkiri bahwa akan banyak juga teknologi-teknologi yang lebih pintar daripada kita gitu ya. Tapi kalau saya mikirnya memang cukup dijadikan peluang aja, karena kita bisa lebih pintar lagi daripada AI itu sendiri. Contohnya ya teman-teman di sini gitu ya, kalau bikin tugas gitu pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai poe.com dan sebagainya gitu ya. Kalau ngerjain tugas, apakah kita masukin prompt-nya itu pertanyaan tugasnya aja, itu bodoh gitu. Itu mahasiswa yang bodoh, karena untuk bikin prompting AI juga ada tekniknya. Kita harus pintar bikin prompting AI agar hasilnya itu ya bagus. Betul. Gitu ya. Tapi sebagus-bagusnya juga kita atau saya gitu ya sebagai dosen pasti tahu, itu karena selalu ada miss-nya, selalu ada kelihatannya. Biasanya kelihatannya itu kalau nggak too good to be true gitu ya, tulisannya tuh bagus banget gitu ya, ini AI sih gitu ya, atau yang ngarang banget, ngasal banget gitu. Jadi itu nggak kelihatan human touch-nya di situ. Jadi kalau saya bilangnya peluang, karena buat saya pribadi, saya dan teman-teman yang lain, terutama mahasiswa komunikasi gitu ya, itu pasti harus bisa membedakan mana AI, mana enggak. Betul. Gitu. Jadi kalau buat saya sih ya peluang aja, jangan dianggap ancaman sih. Gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan melihat dari pernyataan Bu Caca ini terkait dengan kalau AI ini kedepannya bakal menjadi sebuah peluang, mungkin balik lagi ke individunya juga ya Bu ya. Kita sebagai individunya apakah memang bisa bijaksana dalam menggunakan AI tersebut, atau justru kita malah terlena untuk terus-terusan pakai AI tersebut ya Bu ya. Nah itu bisa jadi, kalau misalkan
salah satu ancamannya adalah salah satunya adalah menjadi malas gitu kan. Betul. Menjadi malas karena udah partnernya udah pinter banget nih, udah bisa diajak ngerjain apa aja nih, kita jadi malas. Betul. Nah, itu yang menjadi ancaman. Jadi dibuatnya sama manusia itu sendiri Iya, justru ya Bu sama ya. Jadi individunya itu bukan sendiri. sama artificial intelligence-nya. Karena memang sepinter-pinternya artificial intelligence ini tetap mereka ibaratnya kayak copy paste pemikiran dari kita ya Bu. Karena apa yang mereka jawab itu biasanya sudah dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah masuk ke data mereka Iya. itu sendiri. Gitu. Oke, jadi untuk public relation seperti itu ya Bu ya. Jadi kita positifnya ambil aja sebagai peluang untuk kedepannya. Selanjutnya Ibu tadi yang tentang mengenai komunikator politik nih. Kalau misalkan berbicara tentang komunikator politik, itu kan biasanya agak sensitif ya Bu, dan biasanya by data. Nah, menurut Ibu nih tentang si komunikator politik, apakah memang dia bisa digantikan oleh AI itu sendiri atau bagaimana? Bisa-bisa aja sih digantikan oleh AI in a good way atau in a bad way gitu ya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan ada seorang politisi yang memberikan statement tadi seperti dua orang tadi disebutkan di awal, itu kalau misalkan statementnya oke, bagus, bisa memberikan narasi yang positif gitu ya, narasi yang positif, terus feedbacknya juga bagus, itu oke, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang tidak memberikan statement-statement yang negatif, menggiring opini, menjelekkan pihak tertentu sesuatu gitu ya, itu yang salah gitu. Tapi pada dasarnya sih ya tadi kembali kepada individunya, bahwa masyarakat juga sebenarnya udah tahu ya mana yang benar atau yang AI gitu. Jadi kalau digantikan ya pasti pasti bisa-bisa aja gitu kan. Cuman ya kembali lagi pada masyarakatnya udah pada pintar. Oke, jadi memang sebetulnya balik lagi sih ya Bu ya, tergantung memang individu itu sendiri. Makanya ya itu untuk menggunakan AI itu bukan hal yang tabu gitu. Betul. Bukan hal yang tabu, tapi kita harus bijak, kita harus bisa memilah dan tahu memilih batasannya dan digunakan untuk apa si AI ini gitu ya. Jadi memang harus menggunakan AI itu dengan bijak. Nah, hal-hal yang seperti ini itu akan munculnya kalau di perkuliahan ya di kelas-kelas gitu, di perkuliahan itu dengan diskusi-diskusi dengan dosen, dengan para mahasiswa gitu. Kalau yang menggunakan AI-nya di luar dalam artian tidak berpendidikan dalam tanda kutip gitu ya, itu bisa disalahgunakan. Betul. Jadi memang balik lagi ke individu masing-masing ya Bu. Kalau misalkan kita tidak bijak dalam menggunakan AI itu sendiri ya balik lagi, bukannya jadi peluang tapi malah jadi sebuah ancaman untuk kita. Nah, just information nih Bu. Di Albania, di negara Albania itu pada Januari 2025, baru-baru ini Bu, tahun ini 2025 awal tahun, itu mereka memperkenalkan AI ini sebagai asisten virtual yang terintegrasi dalam platform e-Albani. Jadi AI ini tuh membantu masyarakat dengan pelayanan publik daring, terus mereka tuh mengeluarkan sebuah dokumen digital. Nah, melihat fenomena tersebut nih Bu, sebuah negara itu bisa nge-hire sebuah AI untuk jadi salah satu kabinet menteri mereka dan bahkan sampai mengeluarkan dokumen digital. Itu menurut Ibu seperti apa? Saya baru dengar, tapi yang kalau itu berhasil ya, berarti itu regulasinya bagus sekali gitu. Karena sebenarnya apapun yang dikerjakan tidak hanya tadi misalkan asisten virtual gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya harus ada regulasi untuk nantinya dievaluasi, nantinya dievaluasi gitu ya. Kalau hal tersebut, tadi apa nama produknya tuh? Itu dia tuh mengeluarkan e-Albani Bu yang membantu masyarakat dengan pelayanan publik, lalu mengeluarkan dokumen digital. Untuk pelayanan publik dan mengeluarkan dokumen digital. Betul. Gitu ya. Itu bagus, tapi kalau untuk di Indonesia kayaknya nggak bisa dicontoh gitu ya. Belum bisa diterapkan ya Bu ya. Jangan nggak bisa, kita harus positif ya. Tapi belum bisa. Kayaknya belum bisa diterapkan gitu, karena seperti yang teman-teman tahu juga di Indonesia ini birokrasinya sangat berlapis-lapis. Betul. Gitu ya. Sedangkan untuk sampai ke tahap itu kita sendiri kan sudah punya nih kayak mall pelayanan publik.
Betul. Tahu ada kan ya? Iya, ada, Mau Bu. pelayanan publik, jadi satu tempat itu isinya pelayanan publik semua, dan itu juga nggak efektif ternyata tuh nggak efektif karena masih banyak masyarakat yang memang bukan tidak aware atau ya tidak terpapar oleh digitalisasi. Betul. Orang-orang tua, lansia yang udah nggak ada, yang udah anak-anaknya udah pada pindah Betul. gitu, mau bikin KK, mau ganti KTP gitu, nggak bisa. Mereka harus tanya dulu ke satpam, Betul. ini kemana, ini Prosesnya bagaimana? bawa apa aja persyaratannya, karena mereka diliatin brosurnya pun mereka nggak ngerti gitu. Jadi kalau yang tadi di Albania ini mungkin semuanya sudah terdigitalisasi ya, jadi Sudah terstruktur rapih ya Bu ya, juga, sampai udah akhirnya gampang bisa gitu ya. menghasilkan. Kalau di kita belum platform. bisa gitu, belum bisa. Tapi ya mudah-mudahan sih Secepatnya ya Bu. bisa ke sana gitu Bisa ya. ke sana secepatnya. Oke, tadi udah 2 nih Bu yang kita bahas. Yang pertama itu public relation, terus yang kedua komunikator politik. Nah, the last but not least nih Bu, tentang jurnalis investigasi. Kayaknya sih sesuai survei ya Bu, dari 3 profesi tersebut, jurnalis ini kayaknya salah satu profesi AI yang agak sulit untuk disentuh oleh artificial intelligence itu sendiri. Nah, menurut Ibu nih, pandangan Ibu tuh apakah betul memang agak sulit untuk disentuh oleh AI atau masih tetap bisa-bisa aja? Kalau menurut saya sih ya ini salah satunya pekerjaan yang mungkin sulit digantikan oleh AI Sulit gitu ya. digantikan oleh AI. Kalau yang lainnya itu masih ada kemungkinan bisa lah ya. Betul. Kalau ini agak sulit nih karena proses jurnalis menginvestigasi itu sangat panjang, Betul, Suci. Bu. Sangat panjang dan sangat dalam gitu ya observasinya. Kalau investigasi itu dia nggak bisa sehari 2 hari, harus lama banget ya. Betul. Kita harus riset. Mungkin untuk risetnya kita bisa nih Menggunakan AI itu sendiri ya Bu kita ya? bisa mengumpulkan datanya ini bisa menggunakan AI. Menggunakan AI. Tapi untuk kita mengobservasi ke lapangan, kita mewawancarai narasumber informan, kita harus menguntit gitu. Kalau ke investigasi yang ke ranah kriminal dan sebagainya itu kita harus menguntit, kita harus memverifikasi, kita harus menganalisis dan sebagainya gitu ya. Itu nggak bisa dilakukan oleh AI. Tidak bisa tersentuh oleh AI itu sendiri ya Bu ya? Menurut saya itu nggak bisa dilakukan oleh AI sih gitu ya. Karena memang prosesnya juga yang cukup panjang dan memang butuh gitu. pemikiran yang amat sangat kritis dan dalam ya Bu ya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kalau misalkan nanya ke AI, ya pasti AI-nya maksudnya ke asisten virtual ya kayak Gemini atau ChatGPT itu pasti tidak akan memberikan jawaban yang sedalam yang pengen kita tahu. Betul. Gitu. Kita harus langsung terjun ke lapangan untuk tahu ini faktanya seperti apa gitu. Kita harus bisa memverifikasi dari narasumber 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang memang ada di kejadian tersebut ya Bu untuk ya. menghasilkan satu simpulan gitu. Itu nggak bisa sih kalau diganti Jadi oleh AI. kalau misalkan jurnalis investigasi ini memang salah satu yang kayaknya tidak bisa tersentuh oleh AI ya Bu ya untuk setiap proses yang dilakukan. Nah, kalau misalkan kayak gitu Bu, jadi resiko terbesar apa sih yang bisa kita dapat kalau misalkan reportase investigasi ini tuh masih kita gunakan melalui bantuan AI? Kalau bantuan ya nggak digantikan. Kalau digantikan sih itu akan menjadi satu bencana, ancaman besar ya Bu ya? Ancaman yang sangat besar gitu, karena jurnalisme investigasi itu kalau buat saya atau rekan-rekan yang lain gitu ya, rekan-rekan wartawan lah, jurnalisme investigasi itu di top notch pemberitaan. Betul. Dia itu udah paling atasnya banget ya Bu gitu. ya, puncak. Kalau itu sudah dapat digantikan oleh AI, ya kepercayaan tuh namanya ya, faktualitasnya itu udah hilang. Kalau gitu. misalkan sampai tergantikan dibantu oleh AI ini ya Bu ya? Digantikan. Kalau dibantu tadi masih mungkin bisa untuk riset awal ya. Riset awalnya. Tapi kalau misalnya digantikan? Kalau digantikan pure
kita pengen tahu misalkan tentang apa, investigasi bakso boraks misalkan. Betul. Itu jadul banget sih sebenarnya, tapi kita pakai investigasi bakso boraks. Kita kirim ke Gemini, tolong buatkan reportase investigasi tentang bakso boraks. Dia langsung memberikan kita pernyataan dari informan 1, 2, 3 dari pedagang, dari konsumen, dari warga setempat yang memang tahu dari hal polisi, itu. dari kebijakan, pembuat kebijakan dan sebagainya. Lalu dia membuat kesimpulan, lalu dia berikan foto-fotonya dan sebagainya. Dia berikan resep bakso boraksnya itu gitu ya. Sampai sedalam itu ya salah satu ancaman sih. Ancaman besar ya Bu, karena memang ya seperti yang sudah kita bahas tadi bahwasannya kalau misalkan terus kalau menurut saya kan kalau fakta itu memang harus kita lihat sendiri di lapangan gitu ya. Sebagai wartawan kita harus melihat fakta itu sendiri di lapangan, kita harus dengar dengan telinga sendiri, harus itu menemukan sendiri ya Bu ya, jadi tidak bisa melalui orang lain. Jadi kalau sudah tergantung oleh ayah, ancaman besar. Iya, itu bukan takutnya fakta yang fakta yang sebenarnya terjadi itu malah jadi menggiring opini yang tidak ya Bu ya? Gitu takutnya. Oke, tadi sudah ada beberapa profesi-profesi yang kita bahas ya Bu ya. Yang pertama itu ada public relation, terus yang kedua itu ada komunikator politik, dan yang masih hangat kita bahas tadi itu mengenai tentang sebuah jurnalis investigasi. Nah, ternyata dari 3 profesi yang sudah kita bahas tadi, menurut Bu Caca sendiri, untuk 2 profesi yaitu public relation dan juga komunikator politik itu masih bisa digantikan atau mungkin dibantu ya Bu ya oleh AI ini sendiri. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai jurnalis investigasi itu akan cukup sulit digantikan karena memang sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya Bu, banyak sekali proses yang memang tidak bisa dilakukan oleh AI itu sendiri. Oke, jadi dari rangkuman kita sebelumnya nih Bu tentang profesi yang tidak dapat digantikan itu, menurut Ibu gimana sih Bu caranya kita sebagai orang-orang yang memang berkecimpung di dunia komunikasi agar kedepannya itu tetap relevan dan juga kompetitif di tengah perkembangan AI ini sendiri? Oke, jadi kalau untuk mahasiswa komunikasi ya, jangan anggap si AI ini sebagai sebuah ancaman sih ya. Kita harus bisa berteman atau misalkan menggunakan segala jenis AI ya untuk membantu pekerjaan kita ya. Tapi harus digunakannya dengan sebijak mungkin. Balik lagi ya Bu, tetap sebijak mungkin digunakannya. Nah, yang bisa menjadi filter bijak atau tidaknya itu ya kembali lagi tadi ke individu kita sendiri. Nah, kita harus meyakinkan bahwa AI ini ya tadi bisa nggak sih, kalau saya nggak tahu ya kalau mahasiswa bisa nggak sih menganggap AI ini sebagai teman diskusi gitu, partner aja ya Bu, jangan gitu. Malah jadi menggantikan kita sebagai mahasiswa. Tapi malah jadi partner diskusi ya, di luar konteks kalau kelas kan ada dosen, ada teman. Tapi kalau misalkan mungkin di kosan atau di rumah itu kan bisa dijadikan partner diskusi karena teman-teman belajar misalkan di kelas gitu ya menggunakan AI, dosen tahu kok kalian pakai AI. Jangankan dosen, nanti kalian kerja gitu ya, bos kalian apalagi di digital marketing gitu ya, di ekonomi kreatif lah ya, di media gitu ya, itu pasti atasan-atasan kalian akan tahu sih kalau kalian pakai AI, dan itu kalau buat saya sih memalukan ya. Betul. Jadi kalau kalian mau pakai AI, pastikan dengan bijak, pastikan orang lain itu nggak tahu kalau kalian pakai AI. Nah, ini yang sulit, Suci. Gimana caranya kalian pakai AI, tapi orang lain nggak tahu kalian pakai AI. Artinya ya tadi pesannya memang harus jangan melupakan human touch-nya, jangan melupakan ada kan. Jadi kalau AI itu dia kosong, nggak ada nyawanya. Betul Bu. Kalau saya pribadi baca tugas atau
tulisan mahasiswa gitu ya, itu kalau pakai AI itu kosong, nggak ada nyawanya. Nah itu yang harus dipelajari. Jadi silakan kalian belajar memakai AI dengan bijak, terus mengasah Kemampuan. teknik prompting kalian gitu ya, sampai orang lain nggak tahu kalau kalian itu pakai AI. Lagi menggunakan AI. Jadi Iya. memang balik lagi sih teman-temannya, sesuai dari pernyataan-pernyataan Bu Caca di awal tadi, bahwasannya ya memang AI itu bisa menjadi peluang ataupun menjadi ancaman atas kebijaksanaan kita sebagai penggunanya. Ya kalau misalkan memang mau membuat sebuah peluang, kita gunakan dengan bijaksana, tapi kalau misalkan kita terlena dengan AI itu sendiri, ya akan ada ancaman besar yang datang ke kita. Oke, mungkin Ibu sudah di tahap akhir perbincangan kita hari ini di podcast bareng bocoran kita. Tadi kita udah banyak banget membahas tentang profesi-profesi yang nggak bisa digantikan oleh AI, dan banyak sekali informasi yang bisa teman-teman dapat dari podcast bocoran kita hari ini. Terima kasih banyak mewakili tim bocoran kita, karena Ibu sudah hadir dan mau menjadi narasumber yang berkompeten di bidang ilmu komunikasi. Semoga Ibu sehat selalu, lancar terus prospek kedepannya ya Ibu, Amin, dan terus bisa membersamai kita sebagai mahasiswa semester akhir ini. Akhir kata, Mintek pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampurasun.